Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan persiapkan kawan-kawannya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Tidak akan menjelaskan tentang materi lebih panjang, namun Ibu akan menampilkan sebuah PPT. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, mungkin di sini ada yang tahu bagaimana perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Jika ada yang tahu, boleh sekali tunjuk tangannya. Sebelum kita membahas tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan, kita akan berbicara mengenai bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada saat awal kemerdekaan, secara politik bangsa Indonesia dapat dikatakan masih belum mapan, sebab masih ada terjadinya ketegangan dan konflik di mana-mana, dan ada pihak asing yang tidak terima bahwasannya Indonesia merdeka. Di mana kestabilan politik Indonesia pada saat itu terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor. Yang pertama, adanya faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu faktor yang pertama adalah adanya persaingan partai politik yang berbeda ideologi, yang mana ingin menjadikan partai mereka yang paling berpengaruh di Indonesia pada saat itu. Selanjutnya adalah bangsa Indonesia pada saat itu masih mencari sistem pemerintahan yang cocok. Faktor selanjutnya adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Nah, yang tadi itu adalah faktor internal. Kita lanjutkan ke faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama adalah kedatangnya sekutu yang diboncengi oleh Nietzsche atau Inggris yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dampak dari hal ini adalah terjadinya pertempuran di Indonesia di mana-mana. Selanjutnya adalah Jepang masih ingin mempertahankan statusnya di wilayah Indonesia sampai kedatangan sekutu ke Indonesia, sehingga masih terjadi bentrok antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang. Nah, untuk materi berikutnya Ibu akan menampilkan sebuah PPT, jadi kalian pahami, dengar, nanti akan ada pertanyaan di akhir video. Oke? Selanjutnya kita masuk ke perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan dan dinamika perjuangan pergerakan sangat cepat. Indonesia memang telah merdeka, tetapi untuk dapat menjalankan organisasi kenegaraan memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan dapat kita lihat. Yang pertama adalah terbentuknya negara Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memimpin sidang PPKI untuk pertama kalinya yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia. Dengan demikian, Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi satu negara. Yang kedua adalah pembentukan alat kelengkapan negara dan pemerintahan. Yang pertama, membentuk lembaga kementerian atau departemen. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia dan daerah. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dan yang terakhir adalah pembentukan lembaga pemerintah di daerah. Itu merupakan pembentukan alat kelengkapan negara dan pemerintahan. Selanjutnya, yang ketiga, pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi saja dan mengangkat gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur-gubernur yang diangkat antara lain adalah Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan yang terakhir adalah Kalimantan. Dan materi kita yang terakhir pada hari ini adalah perubahan fungsi KNIP atau KNIP. Dalam persidangan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP di Jakarta tanggal 16 Oktober 1945, Sultan Syahrir diminta duduk sebagai ketua badan pekerja KNIP. Sebagian besar anggota KNIP mengusulkan perubahan fungsi KNIP dari hanya sebagai pembantu presiden menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung oleh Muhammad Hatta yang menerbitkan maklumat presiden pada tanggal 16 Oktober 1945.
tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP. Bersama Presiden, KNIP juga ditetapkan ikut menetapkan garis-garis besar hukum negara. Nah, tadi itu adalah materi kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Untuk minggu besok kita lanjut ke materi berikutnya. Hari ini Ibu cuma memberikan tugas. Coba kalian jelaskan bagaimana perbedaan politik bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan dengan politik Indonesia pada masa sekarang. Nanti dikumpul dengan kata keras. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.